Oh, cuma makan doang? Makan aja Pak. PU juga ngasihnya makan doang. Oh, lu pelit juga lu. Barang dari kita ya. Lu jangan gitu. Lu BNPB kasih gue kasih duitnya. Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI di Aceh, Selasa, 30 Desember 2025, mendadak diwarnai gelak tawa. Hal ini dipicu oleh ucapan Menteri Keuangan, Menkeu, Purbaya Yudisadewa yang menyebut Menteri Pekerjaan Umum, PU, Dodi Hanggodo pelit. Momen tersebut bermula saat Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, Jenderal Maruli Simanjuntak curhat terkait dukungan anggaran bagi prajurit TNI AD yang terjun langsung dalam pemulihan infrastruktur pasca bencana di Sumatera. Jenderal Maruli mengungkapkan, selama ini dukungan yang diterima pihaknya masih sangat terbatas. Mendengar hal itu, Menkeu Purbaya langsung menyahut dengan nada bercanda. Namun, Jenderal Maruli menegaskan bahwa dirinya sudah berupaya berkomunikasi dengan berbagai pihak. Lebih lanjut, Maruli membeberkan bahwa kementerian lain, dalam hal ini Kementerian PU, juga hanya memberikan dukungan berupa uang makan bagi para prajurit. Mendengar hal itu, Purbaya Yudi spontan menoleh ke arah Menteri PU Dodi Hanggodo. Ucapan belak-belakan Menkeu tersebut memicu gelak tawa seluruh peserta rapat koordinasi, termasuk para pejabat yang hadir. Menkeu Purbaya lantas menjelaskan untuk mencairkan dana perlu surat dan persetujuan satu pintu yaitu BNPB. Di akhir pemaparannya, Purbaya kembali menyinggung soal tentara yang tidak dibayar saat membantu pembangunan daerah terdampak bencana. Semua sudah kita siapkan perlengkapannya, jembatan gantung juga terus berjalan surveinya, kita juga harus tetap ada yang belanja. Kita beruntung kalau masih bisa dibeli di Medan, lebih mudah. Tapi kalau belinya dari Jakarta, prosesnya memang cukup panjang. Dan juga memang ini juga perlu disampaikan kepada pimpinan rapat bahwa sampai dengan saat ini kami belum mengerti sistem keuangannya, Pak. Ya, sementara mungkin sampai pertengahan bulan depan kita masih kuat, Pak. Setelah itu, ya sudah korek-korek, Pak. Ya mungkin kami keterbatasan pengetahuan prosedur mungkin, Pak. Sebetulnya kita dulu tahunya cuma dikasih uang kerja, Pak. Ini juga dengan PU, Pak. Cuma PU ini kerjakan, ini makannya, itu aja, Pak. Jadi anak-anak dikasih makan aja. Itu kalau buat tentara sudah bagus sekali, Pak. Ada yang kayak sudah bagus, Pak. Ya. Jadi kami proses bagaimana mengumpulkan, biar mengerti Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, para bupati, ya kami kerja juga siang malam di sana, Pak. Jadi kami mengumpulkan semua jembatan beli se-Pulau Jawa, bahkan dari PU dari Kalimantan Timur dikumpulkan, kirim ke, ada yang harus ke Jakarta dulu, Jakarta kirim lagi ke tempat, ke sasaran, sampai kami juga mengumpulkan semua dari Pulau Jawa. Kita dari Lampung kita kirim semua ke atas ke daerah gempa. Selanjutnya juga untuk Armco sampai pabrik-pabriknya itu kita borong semua, Pak. Habis, suruh bikin lagi, habis. Udah 3 tahap kita sudah kerjakan. Itu untuk tahunnya juga kalau udah ada yang dibangun ya bisa di-charge ke kita cairkan melalui channel BNPB tadi. Karena saya pernah ditanya sama Istana, gimana penyaluran Anda? Saya tahunya satu pintu lewat BNPB, yang lain kita nggak ngerti. Takut kebanyakan jalur, Pak, kita nggak bisa verifikasi. Jadi dana masih ada 1,51, kalau bisa dicairkan cepat, dipercepat, Pak Menteri. Pak, ini BNPB juga hanya dukung makan, Pak. Nggak ada beli barang, pengiriman semua, nggak ada. Bapak nggak minta kali? Waduh, saya udah minta semua orang, Pak, nggak ada yang kasih. Kondisi kan? Nggak, yang masih ada 1 hari kalau bisa diambil. Yang sehari ini besok saya carikan langsung begitu ada suratnya dari BNPB. Oh, cuma makan doang? Makan aja, Pak. PU juga ngasihnya makan doang. Oh, lu pelit juga lu. Barang dari kita ya. Lu jangan gitu. Lu BNPB kasih gue kasih duitnya. Jangan dari gue gitu. Jadi kita siapkan. Di samping itu untuk memanfaatkan APBN 2026 untuk pembangunan kembali daerah terdampak, ada estimasi kan 51 triliun. Tadi saya dengar hampir 60 malah. Jadi kita sudah alokasikan itu dari penyisiran dana
Tapi nanti kita lihat seperti apa penyalurannya di KL dan sebagainya. Nanti saya akan tunggu masukan dari Satgas apa tuh? Satgas ya? BNPB, bukan BNPB, katanya mau saya nggak tahu. Pokoknya kalau ada Satgas atau BNPB sesuai dengan perintah Presiden, kami siap. Jadi dana untuk sini, untuk Aceh dan daerah terkena bencana, itu kami siapkan dan tidak kami ganggu. Tadi ada permintaan untuk apa? Supaya nggak dipotong ya. DAK-nya atau transfer ke daerah ke sini. Ini kan Aceh terkena bencana. Kita lihat sih kalau 2026 anggarannya turun sedikit itu. Tadi Pak Bupati minta jangan dipotong, gitu ya. Ini saya tanya tadi ke staf saya, itu yang motongin saya, yang mutusin saya bukan. Rupanya mesti minta izin dulu ke Pak Presiden. Jadi kami akan usulkan seperti itu untuk Aceh kali apa ya. Apa tiga tingkat Aceh dulu yang paling parah ya. Itu nanti akan ada tambahan kalau disetujui Pak Presiden dan DPR mungkin itu 1,633, jadi triliun tambahannya. Jadi akan kami kembalikan ke kondisi DAK tahun 2025. Harusnya nggak ada masalah, ini kan daerah bencana ya. Jadi Pak Ketua, dari sisi anggaran kami sudah siapkan. Hanya tadi mungkin kalau Satgas, ada banyak Satgas, mungkin kita rapikan supaya masuk ke kami satu pintu sehingga bingungnya nggak di kita, bingungnya di mereka aja. Yang jelas kita satu, kita bayar gitu Pak. Mungkin dari saya itu aja Pak, kalau ada. Tadi apa? Pak Tito udah ya? Anda? Udah aman? Yang mana? Oh, kalau nagih jangan malu-malu, kita bayar. Jangan, jadi saya tadi komentar dia pakai tentara untuk bangun di mana-mana kan. Itu sweatshop Pak, tentaranya nggak dibayar boleh dibilang ya. Cuman kasih makan doang. Jangan pelit-pelit juga Pak Menteri. Terima kasih, mungkin tanggapan dari saya seperti itu Pak. Dana yang bisa dioptimalkan untuk daerah-daerah bencana yang terdampak seperti Tamiang, Aceh Besar dan lain-lain itu bisa dimaksimalkan. Dan saya pikir dengan menggunakan dana yang ada di kementerian dan lembaga di 2026 yang memang difokuskan untuk membangun daerah, saya pikir kita nggak ada kesulitan dan tinggal bagaimana kita melakukan koordinasi supaya masing-masing kementerian dan lembaga itu bisa kemudian fokus membagi tugas mana yang dibangun oleh masing-masing kementerian supaya tidak tumpang tindih. Dan kemudian jangan sampai kemudian ada yang sudah bangun tapi kemudian bingung sumber pembayaran dari mana, karena ini kan kita uangnya ada sebenarnya Pak Menteri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.